Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 4. Sedikit barang sama dengan lebih merdeka. Bagaimana jika Anda diberi kesempatan besar sekali seumur hidup, tapi harus pindah ke provinsi atau pulau lain? Bersediakah Anda? Apakah Anda akan langsung bersemangat dan membuat rencana? Atau apakah Anda justru melihat kondisi rumah dan takut tidak akan sempat membereskan semuanya tepat waktu? Apakah bayangan harus mengirimkan semua barang Anda sejauh ribuan kilometer membuat Anda khawatir atau bahkan konyol? Mungkinkah Anda justru merasa kesempatan itu tidak sepadan dengan kerepotan yang akan dialami, bahwa Anda sudah nyaman di posisi saat ini dan memilih menunggu kesempatan lain yang lebih cocok? Mungkinkah barang-barang Anda memiliki kekuatan untuk menahan Anda? Pertanyaan ini mungkin aneh, tapi sebenarnya jawabannya untuk banyak orang adalah iya. Barang bisa menjadi jangkar, bisa menahan dan menghalangi kita dari minat atau bakat baru. Barang bisa menghalangi hubungan, karir, dan waktu bersama keluarga, menyedot energi dan semangat berpetualang kita. Pernahkah Anda menghindari mengadakan pertemuan sosial karena merasa rumah Anda terlalu berantakan untuk dilihat? Atau tidak menghadiri pertandingan anak karena harus bekerja lembur demi membayar cicilan kartu kredit? Pernahkah Anda melewatkan kesempatan berlibur ke tempat-tempat unik karena tidak ada yang menjaga rumah? Sekarang lihatlah sekeliling ruangan tempat Anda duduk saat ini. Bayangkan ada seutas tali yang mengikat setiap barang pada diri Anda. Ada yang terikat pada lengan, pinggang, dan kaki. Agar lebih dramatis, Anda bisa mengganti tali dengan rantai. Sekarang, cobalah berdiri dan bergerak. Semua barang itu ikut terseret akibat gerakan Anda, mengikuti dan berdentang-dentang di belakang Anda. Tidak mudah ya? Anda mungkin tidak akan bisa bergerak terlalu jauh atau banyak. Tak lama kemudian, Anda akan menyerah dan kembali duduk karena menyadari akan lebih mudah jika tidak pergi kemana-mana. Dengan cara seperti itulah barang-barang kita membebani jiwa, seolah-olah setiap barang punya medan gravitasi dan terus menarik kita. Dalam ruangan yang kacau dengan barang, tak jarang kita benar-benar merasa berat dan lesu, terlalu capek dan malas untuk melakukan atau mencapai apapun. Lalu bayangkan suasana berbeda, ruangan yang bersih, terang, dan tidak sesak oleh perabot. Dalam ruangan seperti inilah kita merasa ringan, bebas, dan menatap banyak kemungkinan. Tanpa beban barang-barang yang kita miliki, kita merasa lebih berenergi dan siap melakukan banyak hal. Dengan bayangan ini, bisa jadi kita tergoda mengambil jalan pintas, menciptakan ilusi mengenai ruang yang rapi dan bersih. Mudah kan? Cukup pergi ke supermarket, membeli wadah-wadah cantik, dan ruang minimalis pun akan langsung tercipta. Sayangnya, sekedar memasukkan segala barang ke laci, keranjang, atau wadah lain bukanlah jawaban. Karena barang-barang yang tersembunyi, entah itu di lemari, gudang, atau di tempat penyimpanan lain di luar rumah, tetap ada dalam pikiran kita. Agar mental kita bisa dibebaskan, kita pun harus melakukan perubahan yang sungguh-sungguh. Pertimbangan lain adalah selain membuat ruangan sesak dan membebani pikiran, barang pun menguasai keuangan kita lewat utang yang kita gunakan untuk membelinya. Semakin besar nilai utang, semakin sulit tidur, dan semakin terbataslah kesempatan kita. Keharusan bangun pagi dan memaksa diri melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai bukanlah perkara kecil, dan semua itu kita lakukan untuk membiayai barang-barang yang tak lagi kita miliki, gunakan, atau bahkan inginkan. Padahal ada begitu banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Selain itu, jika menghabiskan seluruh penghasilan dan mungkin juga tabungan untuk barang, sama saja kita menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermakna, seperti les seni atau investasi pada bisnis baru. Bepergian adalah analogi yang tepat untuk menggambarkan rasa merdeka yang ditawarkan oleh cara hidup minimalis. Bayangkan saja betapa repotnya menyeret 2 atau 3 koper berat setiap kali kita berlibur. Setelah cukup lama menanti kesempatan berjalan-jalan, Anda tidak sabar untuk menjelajahi tempat tujuan begitu pesawat mendarat.
tapi tidak bisa. Anda harus menunggu dan menunggu dan menunggu koper di tempat pengambilan bagasi, lalu membawanya keluar bandara. Rencana menaiki transportasi umum hanya rencana, mengingat banyaknya barang bawaan. Lebih baik memanggil taksi. Langsung pergi berkeliling kota pun tidak mungkin karena harus singgah di hotel untuk menaruh tas-tas yang kini menjadi beban berat. Lalu setibanya di kamar, Anda justru tidur karena kelelahan. Sebaliknya, minimalisme membuat kita dapat bergerak lincah. Coba bayangkan bepergian hanya dengan satu ransel ringan. Pengalaman yang kita dapatkan pasti luar biasa berbeda. Tiba di tempat tujuan, Anda bisa langsung keluar dari pesawat, melewati kerumunan orang yang menanti tas mereka. Anda bisa menggunakan transportasi umum, kereta, bus, bahkan berjalan kaki ke hotel. Sepanjang jalan, Anda bisa menikmati pemandangan, suara, dan aroma kota asing karena memang punya waktu dan energi untuk itu. Anda mudah bergerak fleksibel dan bebas seperti burung, bisa menggendong tas ke museum atau objek wisata lain dan menyimpannya di loker jika perlu. Berbeda dengan skenario pertama, dengan bawaan ringan, Anda bisa langsung berlari dan menghabiskan sisa hari dengan menikmati suasana tanpa perlu repot mengurus barang bawaan. Anda tiba di hotel dengan bersemangat dan siap berpetualang. Ketika tidak terikat dengan barang, kita bisa menikmati hidup, menjalin hubungan dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kita menjadi lebih terbuka untuk pengalaman baru, bisa melihat kesempatan, dan meraih peluang. Semakin sedikit beban, baik fisik maupun pikiran, hidup kita pun menjadi semakin semarak.